Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa datang ke masjid ini meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan sebagian kenyamanan kita dalam rangka duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan karunia Allah yang seharusnya kita syukuri lebih daripada syukur kita kepada nikmat harta dan nikmat sehat. Tapi terkadang kita meremehkan nikmat bisa bermajlis ilmu. Antum bisa bayangin ya fadilah majlis ilmu itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla. Allah menamakan tempat ini Baitullah. Kita punya rumah, kita berlomba-lomba untuk memperindah rumah kita. Tapi ketahuilah bahwa rumah yang paling mulia di muka bumi ini Baitullah. Dan kita ada di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla. Ngapain di rumah Allah? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, mengkaji Al-Quran, mempelajarinya. Apa yang akan Allah berikan? Harta yang berlimpah ruah? Ditambahin duitnya? Bukan. Akan turun yang namanya sakinah. Jamaah, kenapa banyak orang-orang yang menjadi public figure? Mau dibilang banyak, ada mungkin yang mereka harus mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Coba angkat tangan, mana hadiahnya ya? Ajib ya, di Bali ini udah nggak ada hadiah-hadiah lagi. Mau kasih gulai? Kenapa jamaah? Nah, kehilangan duit. Kehilangan duit? Enggak jemaah. Mereka kehilangan ketenangan, sehingga mereka harus minum berbagai macam obat, apa aprazolam, mola apa. Akhirnya mereka tenang. Dan di majlis ilmu ini Nabi menjanjikan adanya sakinah. Jadi tenang jemaah. Tapi sakinah yang tidak mengantarkan kepada tidur. Soalnya yang tidur di majelis ilmu itu tidurnya dari setan, bukan sakinah. Alhamdulillah Ustaz, anak kalau ke majelis ilmu itu nggak tahu Ustaz ya, kok bisa tenang sampai tidur Ustaz. Masya Allah. Bukan sakinah itu jamaah. Sakinah kedamaian jiwa, kebahagiaan yang antum dapatkan. Antum bisa meninggalkan dunia antum. Orang kalau berpikir keuntungan, nggak mungkin dia datang ke majelis ilmu. Dia akan tetap buka usahanya, dia akan peras keringatnya. Apalagi waktu adalah uang buat sebagian manusia. Sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi orang-orang yang hadir di majelis ini. Kemudian dapat apa lagi? Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah. Dulu malaikat itu sempat protes ketika penciptaan manusia. Tatkala Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa kata malaikat?
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan, makhluk yang akan menumpahkan darah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Sekarang malaikat hadir di majelis ilmu. Mereka benar-benar senang dan bergembira dengan manusia yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang penting atau lebih penting dari itu, wa dzakarahumullah fi man indah. Antum bisa bayangin duduk di majelis ilmu, nama antum disebut-sebut sama Allah Azza wa Jal. Fulan datang ke majelis ilmu, fulan hadir ke majelis ilmu, disebut namanya di depan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Antum, kalau nama antum disebut sama Bapak Jokowi, ya Allah, nama anda disebut sama Bapak Jokowi, ada kebanggaan tersendiri jemaah. Bagaimana ketika nama antum disebut sama Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin? Tapi terkadang kita memang tidak sadar dengan karunia Allah hadir di majlis ilmu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Anak kira tadi ada yang nuangin air, jangan, ternyata nggak dituangin. Masya Allah. Cuma dibukain doang tadi. Bismillah. Jamaah, hari ini tanggal 10 Sya'ban, yang ingin mempersiapkan diri untuk Ramadan, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini hampir full beliau puasa. Jadi nggak harus nunggu hari Senin sama Kamis, nggak usah. Antum besok Sabtu mau puasa, Ahad puasa, Senin puasa, nyambung terus puasanya, nggak apa-apa. Karena ini bulan diangkatnya amalan kita. Hadirin rahimakumullah, berbincang tentang kajian kita hari ini. Entah berapa puluh ribu tahun yang lalu atau ratusan ribu tahun yang lalu, di sebuah lembah di kota Mekah, di dekat Padang Arafat, ada lembah Na'man. Di situ Allah Azza wa Jalla mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam, kemudian diwujudkan seperti semut-semut yang kecil jemaah, manusia mereka. Semua yang hendak Allah ciptakan itu sudah dikeluarkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadallahu al-mitsaq min dhahri Adam fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Allah mengambil perjanjian kepada seluruh anak keturunan Adam, dan kita juga hadir pada waktu itu. Semua yang bakal Allah ciptakan, Allah keluarkan dari sulbi Nabi Adam, kemudian diletakkan, disebarkan di hadapannya kadzar, seperti semut kecil. Thumma kallamahum qibala, lalu Allah berbicara kepada mereka tanpa perantara, kepada kita, kepada semua generasi yang akan diciptakan. Apa yang Allah katakan kepada kita? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Umat manusia semuanya
Hari ini berapa jumlah manusia di muka bumi ini? Antum? 1 triliun? Kebanyakan lah antum. Kebanyakan. Nah, yang di sebelahnya 9 miliar 8 kalau nggak salah 2 miliar 8 miliar ya mah, nanti dilihat di Google. 8 miliar 7 nggak lebih. Loh, 7 miliar lebih ya mah, 8 miliar kurang, mungkin gitu yang pasti. Semua 8 miliar ini, dan generasi yang sebelumnya serta generasi yang akan diciptakan sampai hari kiamat itu dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam di lembah Na'man itu jemaah. Nabi Adam di sana pada saat itu. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua manusia mengatakan bala, benar, kami bersaksi. Tapi ternyata kita lihat berapa miliar manusia yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Umat Islam mungkin hanya 1,7, 1,7. Sisanya mereka lupa dengan perjanjian ini. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah buat itu perjanjian agar kalian tidak berkata pada hari kiamat, kita lupa, kita lalai, kita nggak ngerti. Au taqulu innama asyraka abauna, atau kalian akan mengatakan yang melakukan kesyirikan itu bapak-bapak kami, nenek moyang kami, min qabl, dari sebelumnya mereka sudah melakukan kesyirikan. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami hanya generasi yang melanjutkan mereka. Itu yang dikhawatirkan sama Allah, dan itu terjadi. Ahibati fillah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan hadis itu sahihnya menjaga janji yang telah kita buat untuk tetap istiqamah sampai mati itu nggak mudah. Itu memerlukan perjuangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan, dan kita akan banyak kehilangan kesenangan. Seperti itu. Karena apa? Karena yang ditawarkan sama Allah, kalau kita istiqamah sampai mati di atas kebenaran ini, Allah tawarin apa? Nusa 2 dikasihkan kepada antum semuanya. Bali diberikan kepada antum. Wallahi Bali kecil, kalau antum lihat di pulau jemaah, kalau antum lihat di Google Earth nggak kelihatan Bali itu. Ketika dibesarin baru kelihatan. Sedangkan yang Allah tawar, arduhas samawati wal ard, Allah tawarkan kepada setiap orang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau antum dikasih surga yang seluas bumi saja, antum akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Sekaranglah kita bekerja, orang-orang yang bekerja digaji berapa sih? Sampai hijrah dari Jawa ke Bali, digaji berapa di Bali? Mana anda mau tanya? Digaji berapa jamaah? Fadhol jamaah, anak pengen tahu. Ada yang digaji 200 juta, 300 juta, berapa? 3 juta. Allahu Akbar. Ninggalkan orang tuanya, ninggalkan keluarganya, hidup di sini merantau, ngontrak lagi. Dilakukan itu jemaah. Bagaimana kalau antum ditawarin, antum kerja di sini dari pagi, dari jam 6 sampai jam 6 malam, dikasih satu hotel paling bagus di Nusa 2,
Mau jamaah? Oh, jangan dari jam 6 sampai jam 6 sore Ustaz. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz. Iya, kita siap capek untuk mendapatkan sedikit harta, sedikit jam. Nabi SAW menggambarkan tentang seluruh nikmat dunia ini. Itu dengan tangan yang dimasukkan ke lautan, kemudian dikeluarkan, ya, beberapa tetes yang ada nempel di tangan, itulah dunia. Dan samudra itu adalah akhirat. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ala!" Kok jalan gimana? Nah, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Barang dagangan yang Allah tawarkan ini mahal, nggak murahan jemaah, mahal. "Ala inna sil'atallahil jannah." Barang dagangan yang ditawarkan kepada kita itu surga. Kebayang antum surga? Setiap hari Jumat, hampir setiap hari Jumat, imam itu membacakan surat Al-Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthutha. Tapi yang jadi masalah, kita makmum ndak ngerti baca apa imamnya. Kita ditawarin sesuatu nggak ngerti antum jamaah. Ini yang menyebabkan banyak di antara kita nggak semangat. Antum kira-kira kalau ada orang di sini menawarkan barang yang indah kepada antum pakai bahasa India, antum lihat, anu apa orang ini ya? Pergi antum mungkin. Kan antum nggak paham. Maka kita perlu paham paling tidak dengan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Karena dua surat ini sering dibacakan. Salat Isya dianjurkan baca itu. Salat Jumat baca itu. Idul Fitri baca itu. Idul Adha baca itu. Istisqa baca itu. Salat kusuf baca itu. yakni ini surat begitu indahnya. Allah memberikan penawaran kepada kita, tapi kita nggak paham. Makanya kadang-kadang sebagian kalau imamnya baca itu, Allah, kok nggak baca qul huwallahu ahad aja. Antum baca supaya perjanjian yang Allah bikin itu kita ingat, dan supaya kita juga ingat kita dapat apa. Karena biasanya kalau kita membuat sebuah MOU, kita akan tahu tentang hak dan kewajiban. Hak ana apa? Ana dapat apa? Ana datang ke masjid dapat apa? Ana kerja di tempat ini dapat apa, dan apa yang harus ana lakukan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kita kalau menggambarkan keindahan itu Bali, bagus Bali itu. Antum lihat Ubud ya. Terus apa lagi yang bagus ya? Hah? Uluwatu. Antum lihat, ya Allah bagus banget. Bagaimana surga? Oh, ini udah dilihat ini.
Surga lebih daripada ini. Antum lihat orang-orang dari luar negeri mengeluarkan biaya yang besar, padahal dia sudah sepuh. Anda tinggal di hotel, lihat yang datang orang-orang tua aja, mah. Ngapain mereka? Mereka ingin melihat, mereka ingin merasakan. Padahal biasa-biasa saja. Sedangkan yang Allah sediakan ini, jamaah, bayangin, kalau bicara bangunan surga itu, kata Nabi SAW, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Surga itu ada full yang semuanya silver, ada full semuanya gold. Yang namanya batu batanya itu semua emas, jemaah. Sekarang orang kalau beli emas antam 10 gram berapa juta? Berapa? Ada pedagang emas berapa? 10 juta. Oke. Kalau 1 kilo 1 M. Kira-kira satu batu bata itu 1 kilo? Lebih kayaknya, jemaah. Iya. Besar batu bata itu, jemaah. Antum kalau punya itu bagaimana aja? Punya 1 kilo, ya Allah, ditaruh di brankas besi. Ini di sana jadi tembok. Jadi tembok, jemaah. Jadi antum bisa ngelihat, ya Allah, Allah berikan. Kasih air lagi. Anak kila kasih 1 kilo. Subhanallah, jemaah. Labinatun min dhahab. Dan berapa tingginya rumah itu, jemaah. Kemudian ada yang semuanya perak. Lalu kalau bicara gelasnya, jemaah, kira-kira kalau ana lemparkan gelas ini, pecah apa enggak? Yakin? Mau dicoba? Kalau yakin gak usah dicoba, Ustaz. Di surga itu kata Allah, qawariro min fiddah. Gelasnya itu dari perak, jemaah. Tapi dia itu transparan. Mau dilempar nggak akan pecah. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan wanitanya? Antum punya istri, tambah tahun tambah muda, tambah tua, tambah keriput, Bapak. Allahu Akbar, ya. Dilihat, ya Allah, kok kayak gini gitu ya. Tapi dia juga tua. Dia pikir istrinya doang yang tua, dia juga tua. Dilihat udah putih, istrinya udah bosan sama dia juga. Pikirnya istrinya masih sabar menghadapi dia. Makanya ada orang yang ditinggal mati sama suaminya, orang pada takziah, aduh kesian, ya Allah, ditinggal mati suamimu yang baik hati. Kata dia, udah nggak usah nangis, alhamdulillah udah mati. Ruwet anak ngurusin dia. Hadi dunia, ini dunia, jemaah. Tapi di surga, azwajun mutahharah. Azwajun mutahharah. Pasangan hidup, istri-istri yang disucikan, jemaah. Nggak ada keriput, nggak ada males, nggak ada capek. Mereka suci dan disucikan. Selalu dalam kondisi gadis, kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Buat siapa? Li ashabil yamin.